Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmanjuita. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan edukasi manajemen nutrisi diabetes mellitus. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmanjuita. Saya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai manajemen nutrisi diabetes mellitus. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Sihunia. Umurnya berapa Ibu? 56. 56 tahun ya Ibu Sihunia. Umurnya 56 tahun. Di sini saya membutuhkan waktu mungkin 5 sampai 10 menit. Apakah boleh Ibu? Boleh ya Ibu. Ibu di sini bisa ada poster atau brosur, Ibu bisa lihat. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya Ibu. Di sini ada manajemen nutrisi diabetes mellitus. Nah, salah satunya itu ada manfaat diet DM, yaitu yang pertama ada kontrol gula darah, yang kedua mencegah hiperglikemia atau kadar gula darah terlalu tinggi. Yang ketiga mencegah hipoglikemia, yaitu kadar gula darah terlalu rendah. Yang keempat menghindari komplikasi penyakit. Yang kelima mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Terus yang keenam menjaga tubuh tetap sehat. Nah Ibu, selanjutnya kita tuh ada pun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jumlah sayuran yang dikonsumsi harus lebih banyak dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya, seperti mungkin nasi kayak gitu, gandum kayak gitu. Nah terus yang kedua itu yang harus diperhatikan itu yaitu jumlah protein yang dikonsumsi sama dengan karbohidrat. Jadi kayak makan protein sama karbohidrat tuh sama sebanding kayak gitu. Yang ketiga boleh makan yang disukai tapi harus memperhatikan 3J. Nah apa itu 3J? Yang pertama itu tepat jumlah, tepat jenis, tepat jadwal. Yang dimaksud tepat jumlah ini di sini yaitu jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan ideal. Nah, selanjutnya yaitu ada tepat jenis. Tepat jenis yang dimaksud itu jenis makanan yang dikonsumsi sesuai dengan konsep piring makan model T, yaitu di mana setengah itu sayur, setengah piring itu sayur, selanjutnya seperempat itu karbohidrat, selanjutnya lagi seperempatnya nanti protein. Mungkin seperti ini Bu, bisa gambar ya Bu, kayak ini, kayak gini. Nah itu bentuk T. Nah setengahnya itu nasi, Sayur. setengahnya itu sayur, setengah itu sayur. Untuk seperempatnya itu karbohidrat, selanjutnya lagi seperempatnya lagi protein. Nah betul. Selanjutnya kalau untuk buah-buahan itu makanan selingan aja Bu. Nah selanjutnya ada yang ketiga J, yaitu tepat jadwal. Jadwal di sini yaitu jadwal makannya. Kita itu makannya 3 kali makanan utamanya, pagi, siang, sore. Yaitu kita juga butuh makanan selingan untuk tambahan gizi kita, yaitu makanan selingan ini iya sebanyak 2 sampai 3 kali makan selingan. Selanjutnya itu di sini ada juga tips waktu makanan yang ideal. Adapun tips waktu makanan ideal yaitu makan pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Kalau kita merasa lapar lagi, kita bisa makan selingan di jam 9 ya. Itu boleh buah-buahan tadi. Selanjutnya makan siang. Untuk makan siang itu dari jam 12 sampai jam 1. Selanjutnya kalau kita lapar lagi gimana? Kita bisa makan lagi di jam 3 sore. Selanjutnya untuk dimakan sore, kita bisa makan di jam 5 sore itu sampai jam 7. Selanjutnya itu nggak boleh lagi makan. Selanjutnya ada namanya nilai indeks glikemi. Di sini kalau nilai indeks glikemi ini Bu ada 3. Nilai indeks glikemi tinggi di atas 70. Nah, makanan tersebut sangat cepat dirubah menjadi gula, yaitu sampai 1 sampai 2 jam. Jadi Ibu mungkin bisa merasa lebih lapar lagi nanti di sini. Nah, contoh makanannya tuh
ada roti putih, nasi putih, donat, kentang, mie instan, minuman soda, jagung dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya ada indeks glikemi medium. Ini antara 56 sampai 69. Makanan ini akan diubah menjadi gula tapi lebih lambat dibandingkan dengan glikemi yang tinggi ini. Kalau yang medium ini 2 sampai 3 jam. Nah, contohnya seperti nanas, jagung merah, roti gandum kayak gitu. Dan mangga itu juga Boleh. itu juga yang indeks glikemi medium. Selanjutnya itu ada indeks glikemi rendah. Ini di antara 0 sampai 55. Nah, pada indeks glikemi rendah ini pasien tuh ibu itu mungkin akan lebih lama terasa kenyangnya. Bisa sampai 3 sampai 4 jam kayak gitu, Bu. Nah, makanannya tuh contohnya sayur-sayuran, ada pisang, jagung, apel, tomat, ubi madu kayak gitu, Bu. Nah, di sini bisa akan bantu hitung status nutrisi ibu dan berat badan ideal ibu. Sebelumnya berat badan ibu berapa, Ibu? 72. Tinggi badannya Ibu? 150 ya Ibu. Nah, kalau untuk berat badan ideal ini ada rumusnya, Bu. Tinggi badan Ibu tadi dikurang 100 dikurangi 10%. Jadi kan tadi 150 ya Ibu ya. Iya. Kita hitung ya, 150 dikurang 100 yaitu 50. Nah, 50 dikurang 10%-nya itu sama dengan 45. Nah, selanjutnya kita hitung lagi kalori basal. Nah, kalori basal ini kalau untuk perempuan itu ada 25 dan untuk laki-laki itu 30. Jadi kan ibu kan perempuan kan jadinya 45 dikali 25 sama dengan 1125 kalori. Nah, usia ibu tadi kan 56 tahun. Nah, kalau 56 tahun ini dikurangi 5%. Nah, jadi dari 1125 yang kita dapat tadi dikurangi 5% jadinya 1068,75. Nah, aktivitas yang ibu lakukan ini ringan, sedang atau berat? Atau gimana? Sedang ya Ibu. Kalau sedang itu kategorinya masuk ke 30%. Jadi hasil yang kita dapatkan tadi 1068,75 itu ditambah 30% yaitu sama dengan 1389,37. Nah, berarti kalau 1389,37 ini termasuk dikategorikan ibu itu agak berisi. Nah, jadi dikurangi, hitungan kasarnya itu dikurangi 30% yaitu 1387,37 ini dikurang 30% sama dengan 972,56. Nah, Ibu kan tadi kan di sini kan ada tuh tips waktu makan yang ideal. Nah, kalau untuk pembagian makannya itu untuk makan pagi itu 20%, selingan pagi itu 10%, siang itu 30%, selingan sore itu 5%, sore 25%. Kayak ini tadi jadwal makan itu makannya 3 kali sama selingannya 2 sampai 3 kali. Nah, untuk pembagian makan kalau untuk di pagi hari itu kan tadi kita dapati kalori total ibu itu yaitu 972,56. Nah, kalau kan pagi itu 20% jadinya 194,51 kalori yang ibu butuhkan di pagi hari makannya. Terus kalau untuk siangnya kan 30% dikalikan 30% yaitu 291,76. Kalau untuk sorenya yaitu dikalikan 25% jadinya 243,14% itu untuk kalorinya. Nah, untuk selingan siang atau sorenya yaitu dikalikan 5% sekitar 48,62 kalori kayak gitu. Nah, jenis makanannya kan tadi kan ada 3 tuh kan Bu, makanan kita itu ada karbohidrat, terus ada lemak, ada protein. Nah, untuk kalau karbohidrat ya, karbohidrat itu kan 45% itu yang kita butuhkan dalam sehari itu. Jadi dikalikan
kalori total ibu yaitu 972,5. Berarti sekitar yang ibu butuhkan karbohidrat itu perharinya itu 437,4 kalori. Terus untuk kalau lemak itu 20% yang kita butuhkan di tubuh ini, di tubuh ibu ya, dikalikan dengan kalori total ibu tadi jadinya 194. Selanjutnya ada protein yaitu 10%. Nah 10% dikalikan dengan kalori total ibu tadi yaitu 97,2. Nah kayak gitu ibu. Nah itu juga yang kayak gini tadi yang nilai indeks glikemi. Nah ibu itu termasuk salah satu yang mengidap diabetes mellitus. Nah mungkin nanti kalau ibu nanti bisa ibu menggunakan indeks glikemi rendah, yaitu agar ibu itu merasa laparnya agak lebih lama kayak itu. Nah bisa dengan mengkonsumsi makanan seperti sayur-sayuran, pisang, jagung dan lain-lain kayak gitu ibu. Nah Ya. Nah mungkin itu ya ibu, mungkin itu aja Pak. Mungkin ibu ada yang perlu ditanyakan lagi sama Nisa ibu. Mungkin udah jelas ibu. Udah jelas ya. Udah jelas ya ibu. Ya udah terima kasih ya ibu. Mau mengganggu waktunya ibu. Tidak. Terima kasih ibu. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.